Ya, di hadapan kita sudah ada Wahyudi atau biasa dipanggil Y. Ya. Y, katanya kamu juga melakukan perjalanan keliling Indonesia ya? Ya, hampir semuanya, tapi belum semuanya. Belum semua. Kemana Ya. aja? Yang belum mana? Yang belum itu justru di timur, Maluku dan Papua. Kenapa sampai Y memutuskan untuk berkeliling di Indonesia? Sebenarnya waktu itu sempat keluar negeri dulu. Waktu itu emang ekspektasinya pengen ke Papua sebenarnya. Terus kenapa Di aja sekitar 2004 karena tiketnya mahal. Dan problem kita sama. Tiketnya Kenapa bisa sampai ke mana? ke Australia. Ke luar negeri karena ke Papua Mahal. itu pulang pergi 7 juta, Kalau ke Australia? pulang pergi 3 juta. 3,5 juta. Bagaimana Dengan kalau pesawat- Australia kita jadikan NKRI aja? Itu padahal pesawatnya pesawat dalam negeri. Oh, jadi lebih mahal ke Papua. Lebih mahal Itu ke yang membuat Papua. kamu memutuskan untuk Setelah dari sana saya tidur di jalanan terus. di Australia. Iya, karena saya hanya punya tabungan 4 juta, sisanya 500.000. Dan nekat ke Australia. Iya. Kamu malu-maluin banget. Ya, jadi waktu di Australia itu bagaimana makannya? Jadi saya emang bawa kompor sendiri, jadi bawa beberapa item kayak terasi, sedikit-sedikit kan takut akan declare dan lain-lain. Khas orang Indonesia ya. Terasi, Terus, sambal. Saya beli beras di sananya, di supermarketnya saya cuma beli sedikit-sedikit hanya untuk 1 minggu saya makan gitu kan, sama ya pernak-pernik kecil lah, daging cuman saon atau untuk dibagi-bagi gimana. Ternyata Mempertahankan hidup dengan sisa uang itu tadi. iya, ya? ternyata habis dalam waktu 1 hari itu juga. Kenapa bisa begitu? Karena begitu saya masak, mereka nyium masakan Mereka wangi, ini siapa? para pengemis dan para Homeless homeless itu itu ya? yang tinggal sama-sama di di jalanan. Nah, terus apa yang terjadi? Mereka ngumpul, ngelihat makanan dan pengen nyoba, ini makanan dari mana katanya, masaknya wanginya kok nyengit. Sebenarnya sih seperti itu. Iya, tapi Saya nyobanya banyak banget gitu ya. Karena mereka nggak terbiasa juga makan beras, tapi mereka pengen nyoba karena mereka beras di sana masakan lain. Udah saya masak, dagingnya juga kecil-kecil, tapi mereka semua suka, ya ludes habis saat itu juga. Tapi begitu besokannya paginya saya dibangunin, kamu ikut saya kasih tahu kamu makan gratisnya di mana. Oh, jadi ada hikmat di balik musibah. Jadi gara-gara itu Anda diajak makan makanan gratis. Makan gratis hampir setiap pagi dari jam 4:30 sampai jam 6 pagi. Salah satu restoran di sana ada yang ngasih emang khusus makanan sisa, nggak terjual. Jadi saya makan itu ngantri sama mereka, dan mereka juga sih yang ngajarin banyak hal untuk supaya tidur nggak kedinginan gimana. Survive di sana. Survive di sana. Jadi apa yang membuat Anda kemudian terilhami untuk keliling Indonesia dengan Saya kalau untuk ngabisin waktu siang itu keliling kota karena emang di sana water tap itu gratis. minum dari keran-keran di pinggir, Jadi saya di hanya taman-taman. minum itu keliling-keliling kota, hampir tiap hari saya keliling kota untuk Berapa hari ngabisin di sana? waktu. Hampir 3 minggu. 3 minggu Iya. menggelandang di. Iya, di negeri orang. Tapi habis itu Tapi nggak bawa bendera merah putih kan ya? enggak. Jangan. Ya, setelah itu sih karena saya bawa tas ransel besar, ada beberapa komunitas backpacker di sana yang ngelihat saya, kayaknya hampir tiap hari saya ngeliat kamu keliling sini. Tak bilang supaya ngusir lapar. Saya jalan-jalan kota, melupakan laparnya dan lain-lain. Ya udah, akhirnya mereka yang nolong saya untuk tinggal di tempatnya. Backpacker ya? Iya, backpacker. Nyandang-nyandang ransel di Nyandang belakang ransel yang besar-besar itu. Nah, disitulah saya nemuin esensi, ternyata di balik ransel ini banyak persaudaraan di negara lain yang kurang mungkin di Indonesia. Di sana dia waktu itu masih zamannya panasnya bom Bali, di mana ketara rasisnya, tapi ternyata enggak. Tas ransel itulah yang justru bikin kita tuh bersatu dan sepenanggungan. Itu yang coba saya bawa di sini. Ya, baik. Tentu kita ingin tahu bagaimana kisah Wahyudi dan perjalanannya sebagai backpacker di Indonesia. Tapi sebelum itu, ikuti dulu kisah berikut ini.
Nusantara menawarkan beragam keindahan dan keelokan yang begitu memukau. Sekelompok anak muda yang tergabung dalam komunitas Bali Backpacker menjelajahi bumi Nusantara demi misi sosial dan budaya. Adalah Wahyudi Panggabean, koordinator sekaligus pendiri komunitas Bali Backpacker. Berawal ketika Wahyudi traveling keliling Australia seorang diri, dengan modal nekat dan dana terbatas, tak menyurutkan niatnya menjelajah. Hingga tercetuslah ide untuk mendirikan komunitas Bali Backpacker, di mana ia ingin sharing trip atau berbagi perjalanan bersama. Berbekal dengan tas ransel ala backpacker, anak-anak muda dengan beragam latar belakang ini berkeliling dengan dana seminimal mungkin. Namun hal ini tidak mengurangi kreativitas Wahyudi dan teman-teman untuk terus mempromosikan daerah-daerah, terutama daerah yang belum terjamah. Seperti pada tahun 2012 lalu, Bali Backpacker berhasil menghelat program Lihat Indonesia. Dengan keliling Sulawesi selama 35 hari. Pergi kemana aja, nggak usah jauh dekat. Yang penting kita bawa efek positif bagi tempat yang kita kunjungi. Karena jauh dekat itu cuma masalah jarak, tapi ketika kita datang, kenali budayanya dan kita sebarkan budayanya ke orang banyak atau bahkan ke dunia, itu efek yang bakal ngebangun semua potensi negeri ini jadi lebih baik di mata dunia. Komunitas Bali Backpacker yang berbasis sosial ini juga membuka sebuah sanggar, Tembang Pribumi. Sanggar di tempat tinggalnya ini terbuka bagi backpacker manapun hingga mancanegara yang ingin tinggal dan belajar budaya Indonesia, khususnya musik tradisional. Beragam alat-alat musik langka dan unik ini terkumpul dari hasil perjalanan seperti dari daerah Bali, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Jadi pengalaman di Australia itulah yang mengilhami Anda untuk mendirikan atau apa ya, merintis ya, backpacker atau Bali Backpacker di Indonesia. Nah, itu tadi kan disebutkan bahwa dalam perjalanan seorang backpacker itu kan menghemat adalah cara untuk dia bisa bertahan dan pergi sejauh-jauhnya gitu. Nah, apa yang dilakukan biasanya untuk bisa menghemat? Biasanya sih kalau kita tuh nggak pernah prepare untuk nginap di penginapan. Kita prepare untuk the worst thing, itu kita camping atau nebeng. Jadi di ransel ini ada tenda, kalau atau enggak cuman matras untuk tidur di mana aja, bahkan di pos hansip atau dimanapun yang bisa tidur kita tidur. Ini kan membutuhkan fisik yang juga prima ya. Lalu kalau sakit gimana? Pernah sakit nggak? Sejauh ini sih enggak. Kita takarannya begini, kalau mau makan enak berarti tidurnya nggak enak. Kalau mau tidur enak berarti makan yang nggak enak. Cuman dipilih salah satu. Tapi kalau dapat dua-duanya itu berkah berarti di jalan. Menarik sekali karena dalam perjalanan kemudian Anda dan teman-teman itu berinisiatif bukan sekedar jalan, tapi mengumpulkan alat-alat musik dari berbagai daerah di Indonesia ya. Tapi sebelum Anda jelaskan, karena saya lihat ini ada alat-alat musik yang agak aneh-aneh ini ya. Ini alat musik atau kapal ini? Iya. Nanti Anda jelaskan alat musik apa dan apa saja yang pernah Anda temukan, di mana saja dan kegunaannya. Tapi sebelum itu kita rehat sejenak, ikuti terus Ki Candy.